Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi zamil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadaka. Waja'aka fi hadhil haqq wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabil mujahidin tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ala hadini wa ala kulli niyatin salihah wa liqadaina al-qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya yang saya hormati, segenap panitia penyelenggara dalam rangka pengajian umum peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bertempat di Desa Kresek. Kresek ya? Kresek. Rono jeneng sing luwih elek kaya Kresek, Kecamatan desane Kresek, Kecamatane Tangi, Kabupaten Madiun. Yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat yang hadir dan pemirsa BTV Jalan Dakwah Gus Miftah rahimakumullah. Niki lapangan apa sawah, Pak? Sawah. Oh, sawah. Lapangan kok meletek kabeh niku. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan ketetapan terbaik bagi kita hambanya, yang menjadikan takdir kita bagian dari umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satu makhluk di muka bumi ini yang lebih beruntung dibandingkan takdir yang kita terima terlahir sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam kemuliaan Maulid Nabi disebutkan dalam banyak riwayat afdalu min Lailatul Qadari. Kemuliaan malam Maulid Nabi di mana Nabi dilahirkan jauh lebih utama dibandingkan malam Lailatul Qadar. Padahal kita semua sama-sama tahu Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan malam 1000 bulan. Yang itu artinya ketika malam Lailatul Qadar datang, kita dalam keadaan bersedekah, maka sama halnya kita sedekah 1000 bulan. Ketika malam Lailatul Qadar datang, kita dalam keadaan sholat tahajud, maka sama halnya kita tahajud 1000 bulan. Ketika Lailatul Qadar datang dalam keadaan kita beribadah, itu sama halnya kita beribadah 1000 bulan. Tapi ternyata kemuliaan Lailatul Qadar kalah dengan kemuliaan malam dilahirkannya Kanjeng Nabi. Kita mengenal malam turunnya Al-Quran yang kita kenal dengan malam nuzulul Quran,
yang Al-Quran sendiri itu hadir sebagai hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tapi malam Lailatul Maulid afdalu min, kemuliaan malam Maulid Nabi jauh di atasnya turunnya Al-Quran itu sendiri. Allah menciptakan 7 hari dan menjadikan hari Jumat adalah Sayyidul Ayyam, yang kemuliaan malam Jumat bisa kita baca dalam banyak riwayat, tetapi kemuliaan malam Jumat kalah dengan kemuliaan malam Maulid Nabi. Kita diberi anugerah malam Idul Fitri dan malam Idul Adha. Kemerian malam Idul Fitri dan malam Idul Adha kalah dengan keutamaan malam Maulid Nabi. Sehingga kemudian apa? Tidak ada satu kata pun yang bisa menggambarkan bagaimana rasa bersyukur kita kepada Allah ditakdirkan menjadi umat terbaik sepanjang sejarah. Umat dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, sekian ribu umat, tetapi yang diakui sebagai umat terbaik adalah umat Muhammad. Muhammad adalah sang pembela, Muhammad adalah sang pembeda, Muhammad adalah sang penolong. Presiden punya hak prerogatif, ngangkat menteri, memberhentikan menteri, ngangkat pejabat, memberhentikan pejabat. Tapi Nabi Muhammad memiliki hak prerogatif, bahkan mengangkat umatnya dari siksaan api neraka. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa di sisi kanan arsy terdapat mimbarnya Nabi Ibrahim, sementara di sebelah kiri arsy terdapat mimbarnya Nabi Muhammad. Para sahabat kemudian protes, "Wahai Nabi, bukankah engkau lebih mulia dibandingkan Ibrahim? Tapi kenapa mimbarmu di sebelah kiri, sementara mimbar Ibrahim di sebelah kanan? Seharusnya mimbarmu yang berada di sebelah kanan, mimbar Ibrahim yang berada di sebelah kiri." Apa jawaban Nabi? "Wahai sahabat, sebelah kanan arsy adalah jalan masuk surganya Allah, sementara sebelah kirinya arsy adalah jalan masuk neraka. Kenapa aku berada di sebelah kirinya Allah? Saya berada di sebelah kiri arsy-Nya Allah karena saya berjaga-jaga. Karena aku tidak rela ketika ada umatku yang mencintaiku masuk neraka. Aku akan menjadi penolong bagi umat yang masuk neraka. Aku yang akan memberikan syafaat kepada umat yang dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah kenapa ketika beliau mau meninggal dunia, yang diingat-ingat cuman kita, bukan istrinya, bukan anaknya, tetapi umatnya. Dengan kalimat ummati, ummati, ummati. Kenapa Nabi Muhammad memanggil umatnya? Gitu Kang Sony, rodo error. Yang awal tadi enak goblok, ini atos. Gitu Kang Sony. Penyakit itu Kang Son ki lak wis penak diotak-atik. Wis kopine telat. Yang setelan Son yang awal tadi itu loh, itu enak. Kalau sudah enak jangan dirubah-rubah. Kita itu Kang Son nguyuh mangkat raja iwok. Mana tuh Kang Sonnya? Iki atos kaya cangkemmu sing awal tadi lembut. Larang dibayar tak bayar, santai wae Kiai sugih kok. Aku ngerti panitiane anggarane cekak. Gayane nganggo jas padahal rong lunas. Cek. Mau sing awal mau enak banget. Kok malah dadi atos. Aku sekali-kali tak ngaji serius ngono lho. Ben rada pinter titik ngono. Ana Pak PJ Bupati iki. Endi PJ-ne? Iki. Oh. Ora rawuh. Kayak wis mantan kayak saya elek kae. Jago mantan ya. Jangan anggap mantan lah. Anggap alumni biar bisa reuni. Iya. Ya esuk nyalon meneh Pak Bupati. Ya senajan to sewingi utange rong lunas. Cek.
yang setelan tadi awal loh mas. Cek cek. Nah ibu bapak yang saya muliakan, ummati ummati ummati, bagaimana Kanjeng Nabi menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya, kepada umatnya, sehingga seolah-olah Nabi ingin mengatakan, ummati, aku nggak rela kalau umatku masuk neraka. Ummati, aku nggak rela kalau umatku disiksa, kata Nabi. Ummati, aku nggak rela kalau umatku tidak masuk surga. Ini betapa menggambarkan cinta yang sempurna dari seorang Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking sempurnanya dalam riwayat disebutkan, Allah memanggil nama Muhammad langsung Muhammad, tidak menggunakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Itu cuma sekali tok, Pak. Allah itu pakai kok manggil Nabi dengan mengatakan ya Muhammad. Itu terjadi hanya sekali tok ketika peristiwa Isra Mi'raj. Sekali-kalinya Nabi Muhammad dipanggil langsung dengan namanya. Itu pun dalam ruangan private yang tidak dilihat oleh malaikat. Selebihnya Allah memanggil ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabi Allah. Kenapa? Gak ada orang yang mau berkorban untuk orang lain melebihi Nabi Muhammad. Saya mohon maaf, suami itu bu sama istri besok di hari kiamat sudah sibuk sendiri-sendiri. Laki-laki sibuk dengan hisabnya, perempuan sibuk dengan hisabnya. Nabi Muhammad masih mencari umatnya. Sesuk jenengan karo bojone wis ra kenal. Mas, aku bojomu, prek. Aku mbiyen mau keloni, lali. Disibukkan dengan hisabnya masing-masing. Tetapi di saat hisab itu datang, Nabi Muhammad tidak akan lari dari tanggung jawab. Aku nabimu, aku yang tanggung jawab. Maka kenapa saya katakan malam ini malam terbaik? Man adzoma li maulidin nabi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Yang datang malam hari ini karena memuliakan Nabi, besok semuanya akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Maka malam hari ini yang hadir saya doakan, mudah-mudahan yang sakit disembuhkan, yang sedih disenangkan, yang susah dibahagiakan, dan yang berhajat segera dikabulkan. Jadi ngeten lho Bapak Ibu, takdir jenengan dadi umatnya Kanjeng Nabi niku luwih apik tinimbang jenengan ditakdir sugih tapi ra kenal karo Kanjeng Nabi. Lawang Suli nggih. Kowe sugih tapi ra kenal karo Nabi, kuwi elek. Mendingan kowe ra sugih tapi kenal karo Nabi. Kowe kere seneng karo Nabi niku luwih apik daripada kowe sugih ra kenal karo Nabi. Sinten niku kere seneng karo Nabi? Sak janjane ra duwe, tapi sak duwe-duwene duwite diinfake nggih melu maulid Nabi. Itu jauh lebih terhormat dibandingkan harta mukanya banyak tapi tidak kenal dengan Nabi. Mila dawuh napa? Man anfaqa dirhaman ta'ziman li maulidin nabi, barang siapa iuran serupiah saja, 1 dirham, tujuannya apa? Untuk memuliakan kelahiran Nabi. Kaman anfaqa jabalan minadzabi fi sabilillah, dia sama halnya seperti sedekah gunung dari emas untuk fi sabilillah. Mila panitia niku kudune jenengan gagah niki. Iso terwujud lak mergo jerih payahmu le. Mila ketua panitia nih tak dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar pengajian. Sobo panitiane? Oh Pak Lurah. Iki lurah ta iki? Pantes rupane kaya BPJS. 1 dirham sabal Uhud emas. 1 gunung terbuat dari emas untuk fisabilillah. Dispodok kali jenengan sing tindak mriki. Mungkin ada yang tindak sini naik motor keluar bensin. Yakin bensinmu akan menjadi wasilah untuk mendapatkan syafaatnya Nabi. Amin. Ada yang kesini naik bis urunan, yakin urunanmu tidak akan sia-sia.
akan diganti dengan syafaatnya Nabi. Amin. Kamu duduk apa adanya, nggak kuat beli tikar, sampai duduk nggak pakai gelaran, wes jangan pernah menyesali. Gatele silitmu akan menjadi saksi di hadapan nabimu. Maka yang tidak dapat tikar, saya doakan mudah-mudahan little bonsir silit gatel kelebon pasir. Semotok le ya maklum gue nguyuh racewa kok. Nah, maka kemudian apa? Dalam bahasanya dikatakan begini, Pak. Khairal bariyah nadroh ilaiha. Manusia yang paling baik dan enak dipandang itu adalah Nabi. Jangankan orang beriman, orang kafir loh memandang Nabi itu seneng, Pak. Jangankan orang yang beragama, yang nggak beragama, Muhammad. Bagaimana kemudian Nabi tidak dicintai? Jangankan orang baik, ahli maksiat loh, sama Nabi masih dibela kok. Makanya saya bilang begini loh Pak, orang beragama itu harus happy. Kamu jangan membandingkan happy ini wong ibadah karo happy ini wong maksiat. Kita kan beruntung Pak, pengen happy cukup gelar kloso ning lapangan ngurungokke kiai kentir, wis happy. Tidak harus ke diskotik, tidak harus ke klub malam, tidak harus ke karaoke, tidak harus sambil teriak-teriak buka titik jos. Loh. Makanya orang beragama itu harus happy supaya orang tidak mengambil jalan maksiat untuk mendapatkan kesenangan. Wong dugem kayak seneng le, wong sujud kuwi ya seneng. Tapi aja mau bandingke senenge wong sujud karo senenge wong dugem. Makanya nyuwun sewu, kenapa kok saya punya prinsip ngaji itu harus ayem. Sing ayem ya sone sing kepenak, ora diotak-atik. Kadang-kadang urip, kadang-kadang mati. Lagi mati meneh kok ora eling wae kepiye. Jenengan krasa mboten sone tambah cilik. Tak dongake muga-muga dadi son sing paling gede sak RT. Jadi agama niku Pak, itu didesain itu harus menyenangkan. Karena orang itu kalau beragama sudah seneng, dia tidak akan mencari kemaksiatan untuk seneng. Makanya kula matur, wong-wong sing karaoke golek purel niku kira-kira wong susah napa wong seneng? Wong susah napa wong seneng? Wong susah, Cuk. Wong susah sing golek seneng. Mila jenenge dunia hiburan. Pertanyaannya, kenapa mereka mencari senang sama purel? Karena tidak mendapatkan kesenangan di rumah. Soalnya ketemu purel-purel mesti mesem, ketemu bojo merengut. Ketemu purel diselayani alus ning omah bojone nyentak-nyentak. Niku bojo teng Yogya lho nggih. Lah teng Madiun insyaallah. Luweh nemen Pak. Lho, jenengan niki karo mbak-mbak purel niku ya kudu belajar, Bu. Ngopo wong kok seneng ning karaoke ketemu purel? Orang masalah ayu. Lah mong ayu mungkin bojone ning omah luwih ayu tinimbang purele. Ning nyatane napa kok kathah wong lanang tasih golek purel? Karena nyuwun sewu mlebu rom purele guyu, "Mari Om." Ada yang bisa dilayani, "Om. Sini Om tak peluk." Lah kowe ning omah nggih ambune wangi. Lah kowe ning omah wis ambune balsem. Karo bojone prengat-prengut. Dikeloni malah mledingi bokong. Wonge ya teko. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya coklat. Bu, ojo kalah karo purel. Bila perlu kowe ning omah di depan suamimu dandan kaya purel.
Lho, lah ning arep bojone lah ya ora apa-apa to ya Pak ya. Ora apa-apa ning arep bojone dhewe kok. Ayo, mbasan ngomong purel lurahe nyedak mau ado. Sing katanya di sini ada monumen pembantaian PKI itu di mana Pak? Pak Bupati? Oh, Besek. Oh, Kresek. Gitu. Nah iya seneng banget nih ada bekas daerah PKI so ngaji kaya ngene alhamdulillah. Andani kok. Ya Pak Lurah. Anggaran pas-pasan iso nekake kiai ganteng kok. Kok pecine Pak Lurah beda karo liyane. Kok damel nerang. Masa ya pecine karo ndase gede ndase gila. Gune anake gila. Ketoke rondo kae. Apal salah aku lho niku lho ndelok rondo ora perlu ndelok status e, ndelok saka suarane ketok kok. Lah rondo cangkeme ngebas. Nah, takdir terbaik itu ketika ditakdirkan sebagai umatnya Nabi. Soalnya napa? Ora ana wong ning donya niku mbelani wong liya luwih gedhe tinimbang pembelaane Kanjeng Nabi. Ora bakal ana wis. Enggak ada. Dan luar biasanya apa? Tanggung jawab Nabi itu tidak hanya di dunia tapi sampai akhirat. Tak belani kata Nabi. Maka disitulah kita harus paham. Nopo kok wong seneng karo Nabi? Kok jangankan wong ngapi, ahli maksiat lo dibelani. Jenengan tahu kan, sahabat Nabi yang paling lucu niku namanya sinten? Nuaiman. Nabi itu terhibur dengan Nuaiman. Makanya banyak sejarah, raja-raja itu rata-rata punya tukang dagel. Contoh, Harun Ar-Rasyid niku duwe tukang dagel namanya Abu Nawas. Pak Harto niku mbiyen dadi presiden duwe tukang dagel namanya Basio saka Yogya. Niku rata-rata duwe tukang dagel, Pak. Presiden Indonesia niku sing ra duwe tukang dagel namung siji, Gus Dur. Soalnya luwih lucu daripada tukang dagel. Ini namung Gus Dur toh, Pak. Wong Gus Dur takoni, Gus Dur, kenapa kalau Anda membuka ceramah selalu menggunakan assalamualaikum? Apakah karena Anda orang muslim yang taat? Oh tidak, saya membuka ceramah dengan assalamualaikum karena saya mau tahu ada yang datang apa tidak. Soalnya dijawab, waalaikumsalam, sing teko akeh. Niku Gus Dur. Zaman Gus Dur jadi presiden itu Bapak Ibu, Monas itu nun sewu, siaga 1. Kapolri turun, Panglima turun, helikopter di atas Monas, tank turun. Ditanya, kenapa Gus? Kok Jakarta siaga 1? Iya, saya sedang latihan nyetir. Gus Dur dilawan. Kula niku radian mangan durian gara-gara nggih Gus Dur. Gus Dur itu stroke yang ketiga kalinya gara-gara kebanyakan makan durian. Gus Dur itu zaman kuliah itu punya kebiasaan buruk, nopo? Terlalu banyak makan jeroan. Mila kula niku mangan jeroan gemang Pak Bupati. Jeroan itu tidak bagus, apalagi jeroane usus. Itu enggak bagus. Jeroane rempelo, jijik aku. Lah itu kebiasaan Gus Dur yang membuat hari ini saya itu ngati-ngati soal makanan. Gus Dur itu kalau durian seneng ra umum. Maka di dunia ini orang yang matanya bisa melihat, tidak bisa melihat, hatinya terang cuma ada 2. 1 Gus Dur, nomor 2 si Buddha dari Gua Hantu. Anda tahu siapa yang digendong sama si Buddha dari Gua Hantu? Pak Lurah. Oh kayak munyuk deh ya, sorry ya. Pas gempa bumi teng Bantul itu loh Pak.
Kan saya ngawal Gus Dur untuk ninjau lokasi-lokasi gempa. Lokasi-lokasi gempa. Waktu itu rame-ramenya RUU pornografi dan porno aksi. Gus Dur ditanya sama wartawan, Gus, ini kenapa Bantul gempa bumi? Ya yang salah DPR. Loh kenapa Gus? Salahnya sendiri. Nyi Roro Kidul kok dipaksa pakai jilbab. Ndelala wingi ning Lampung, Nyi Roro Kidule melu aku ngaji. Rame ning medsos gara-gara ada penampakan di belakang Gus Miftah. Katanya itu Nyi Roro Kidul. Saya ditanya sama wartawan, Gus, apakah benar itu Nyi Roro Kidul? Ya wallahu a'lam. Kalau benar bagaimana Gus? Ya saya senang, alhamdulillah Nyi Roro Kidul sudah mau bertobat. Wis gelem melu ngaji kok. Ya sapa ngerti toh? Tahun depan Nyi Roro Kidul sudah menjadi pengurus muslimat cabang Segoro Kidul. Sing diundang Lurah Kresek. Pulang tinggal nama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia diuntal Nyi Roro Kidul, Lurah Kresek. Mergo ndase luwih gede daripada pecine. Enggak Pak Lurah tak kayak duit gitu ke pensi sing anyar ya. Nyuwun blangkone mawon. Ya ning mobilku ana siji tak kayak kowe engko. Ning apa ya kuat ndasmu nyangga blangkonku. Pak sinten namine Pak Lurah? Oh Mariono, Mar. Ternyata Pak Bupati asal sepion ya sama Mariono iki lho mbiyen. Jadi Mariono gonjengan karo Togok. Togok ning ngarep, Mariono ning mburi. Jam ben-bene lak rong ana sepion, Pak. Begitu mau belok takon Togok, "Yon, sepion?" Ngono ya. Sepi, Yon ngene lho. Ya jenenge pasaran banget Mariono. Yon. Bojomu melu makan ngaji ra, Yon? Sing di bojone Bu Lurah. Pak Lurah sing pundi? Bojone. Hai, ya Allah, sing lanang elek kok sing wedok ayu ya. Iya. Sesuk sing lanang mlebu surga mergo bersabar, sing wedok mlebu sing lanang mlebu surga mergo bersyukur, sing wedok mlebu surga mergo bersabar. Nggih, sing lanang mlebu surga bersyukur ndi bojo ayu. Sing wedok sabar ndi bojo rupane kaya Mariono. Jenengan tahu Pak kebiasaannya Nuaiman itu napa Pak? Nuaiman itu kebiasaannya mendem, mabuk. Cah kresek kok kasih mabuk apa ora? Oh, ketoke ning kresek ana paguyuban anyar, namine Pangunci, paguyuban ngunjuk ciu. Sapa ketuane ya Mariano? Sande Pak Mariono, aku mbiyen ngaji ning kafe iki. Sebelum saya ngaji mereka begini Pak Mariono. Setelah ngaji sama saya semuanya begini. Jangan bilang alhamdulillah. Dulu sebelum ngaji mereka begini pakai botol, sekarang begini pakai galon. Si Nuaiman tuh gaweane mabuk, tapi orangnya lucu. Pagi-pagi bawa bakul makanan kepada Nabi. Nabi diajak makan. Begitu rampung makan, mikirnya Nabi akan dibayari sama Nuaiman. Nuaiman minggat Pak. Dicelok karena Nabi, Nuaiman, kok enggak kamu bayar? Dijawab, ya ora pantes toh, masa umat bayari Nabi. Besok pinter deh karena Pak Bupati, masa lu orang bayari Bupati? Niku Nuaiman. Loh, lak coro kita kan guyon mung verbal Pak. Nuaiman itu sudah tindakan. Ketika Utsman bin Affan jadi khalifah, pengganti Umar, itulah ada orang buta masuk masjid. Goleki hamam, hamam niku napa? Toilet. Ainal hamam? Lah, ketemu sama Nuaiman. Dituntun sama Nuaiman ke mimbar masjid. Akhirnya si buta ini kencing di mimbar masjid. Diseneni wong masjid. "Oi, manukmu kuwi lho. Mesti jenenge Mariono kuwi," umpamane ngono.
Diseneni Pak Lurah, mergo nguyuh neng mimbar. Lah katanya ini hamam. Kan saya nggak tahu, saya buta. Tadi siapa yang nonton saya? Nuaiman. Awas kalau ketemu Nuaiman besok saya hajar itu si Nuaiman. Besoknya berangkat ke masjid lagi mencari Nuaiman. Nuaiman teko. Kan orang buta nggak tahu kalau itu Nuaiman. Kamu nyari siapa? Nuaiman. Ayo tak terki. Dibawa kepada Sayyidina Utsman yang sedang sujud. Ini loh yang namanya Nuaiman. Utsman tidak sirahe Pak. Wih kelakuane Nuaiman niku. Dadi nyuwun sewu. Guyon kaya awake dhewe ora ono apa-apane Pak Bupati. Ana sing luwih bosok jenenge Nuaiman. Tapi memang ngapunten nggih, kayak Nabi Musa itu ketika umatnya kemarau panjang itu minta hujan sama Allah nggak dikasih. Justru Nabi Musa itu diperintah untuk mencari walinya Allah namanya Barok. Nabi Musa ini penasaran, saya Nabi kok disuruh minta doa kepada wali. Ini hebatnya apa? Gusti, kula niki Nabi, masa kok njaluk donga karo wali? Pripun toh? Apa jawaban Allah? Innahu yudhikuni fil yaumi salasa marrat. Karena wali Allah yang namanya Barok itu sehari bisa membuat aku tertawa minimal 3 kali. Jadi Gusti Allah dewe ternyata iso diajak guyon. Milo lak Mariono tajak guyon nesu ya berarti ngalang-alang Gusti Allah. Ya rasa nesu yon. Bojone malah bengok, yes modara. Nah, ini menarik Pak. Akhirnya Nabi Musa ini golek isi namanya Barok itu Pak. Mosok bocah iki iso gawe guyon Gusti Allah ping 3. Cari sama Musa. Kamu Barok ya? Ya, wali Allah. Kamu Musa ya? Iya. Akhirnya Nabi Musa ini matur. Ya ora pantes jenenge dawuh lah, mosok Nabi kok matur. Dawuh kepada Barok. Barok, kamu doa sama Allah supaya umatku diturunkan air hujan. Jenengan tahu doanya Barok itu apa? Ya Allah, napa udan niku pun mboten manut kalian jenengan, kok mboten purun mandap teng umatnya Nabi Musa. Akhirnya langsung udan, bledek udan. Lah aku ngempet ngelak Cuk. Lara kaget aku ngombene kapan kok. Carane ngono yon. Udan. Ya, mila nyuwun sewu to. Lak jenengan pirsani ya, Pak Bupati, Pak Lurah kabeh. Jenengan pirsani. Kadang-kadang orang itu modal ndagel iso urip kok. Lah contoh kayak pelawak-pelawak kae. Ya mergo Gusti Allah iki seneng karo wong lucu lho. Mulai dadi lurah rasa galak-galak. Kowe karo bojomu ya boleh badanmu Rambo, tapi hatimu Romeo. Iya. Mariono boleh bodinya atletis, tapi hatinya Teletubbies. Iya. Berpelukan. Loh, tingkatan tertinggi dalam rumah tangga itu Pak, itu laibun. Mula abah niku napa? Guyon. Jadi kalau bisa kita itu sama pasangan di rumah itu nggak usah ngomong yang serius. Diajak guyon saja Pak Lurah. Karena menurut Nabi, tingkatan rumah tangga yang paling tinggi itu adalah ketika suami dan istri bisa bercengkrama dengan receh. Itu dur. Mosok kok ngomong neng omah dadak arepe kelon dadak anu. Kowe milih sapa? Aku Prabowo. Lah kowe sapa, Bu? Aku Ganjar. Ra sida kelon, Cuk. Abot men itu loh. Arepe kelon dadak ngomong Pilpres. Ya kudune mlebu kamar karo guyon. Santai wae Pak Lurah. Tul jaina ora nutul ora penak. Nutul krasa penak sing didudul dangak-dangak ngono. Bahkan ada pengendikan begini. Guyonnya suami istri itu pahalanya lebih besar dibandingkan orang iktikaf di Masjid Nabawi. Loh. Jenengan yang Nabawi bayar 30 juta lah guyon karo bojomu Pak Lurah santai. Bojomu turu ngiler golek ember tadai cangkeme nyoh ngono Pak Lurah. Terus sing santai mawon, rumah tangga itu dibuat yang sederhana saja, enggak usah jelimet-jelimet gitu. Arepe turu dadak ngomong ke sing ora-ora. Ini kok sekarang begini ya, alas. Guyon mawon. Kalau bisa istrinya tidur kok cangkeme rada mangap, ngono cemplungi uyah nyoh ngono. Kulo niku biasa Pak, istri masuk selimut tak antut buanter duwat.
Ayo, lanang karo wedok, ternyata survei membuktikan entutnya orang laki-laki itu lebih banter dibandingkan perempuan. Lho, lawang wedok niku rata entutnya mboten banter, lanang mesti banter. Kenapa laki-laki kentutnya lebih banter dibandingkan perempuan? Mergo cedak mik. Kan iki lho. Tapi ya lah si Mariono paling ora banter. Lato-latone kempes. Selalu ala Nabi Muhammad. Nah, Nuaiman yang biasanya mabuk, tapi luar biasanya apa? Nuaiman tuh kalau mabuk nggak mau jauh dari Nabi, supaya apa? Langsung dihukum gitu loh. Jadi orang kok delik-delik Pak Bupati, tapi dia mendekat Nabi supaya setelah mabuk langsung dihukum. Ini para sahabat yang lain itu melaknat si Nuaiman. Dasar kamu pemabuk, dasar kamu ahli maksiat. Nabi datang sebagai pembela. La tal'anuhu fa innahu yuhibbullah wa rasulah. Kamu jangan melaknat Nuaiman. Kenapa? Karena di dalam hatinya masih mencintai Allah, masih mencintai Rasulullah. Coba Pak. Lah awake dhewe sing ora nabi lho, karo wong mabuk sia-sia. Dasar pemabuk, rupamu kaya botol umpamane. Tapi jujur saja Pak Lurah, saya itu kalau mau musim pemilu begini, ngerukun ke kiai karo ngerukun ke pemabuk, luwih gampang ngerukun ke pemabuk Pak Lurah. Yakin Pak. Lah ngerukun ke kiai niku angel lho, ora mungkin kok kiai PDI iso akur karo kiai PKB umpamane. Wis ra iso. Nggih mboten? Itu lho. Kiai Gerindra karo kiai Golkar umpamane. Iki curhat lho ya aku ngono. Wis angel niku. Saya itu mencoba nyuwun sewu, ayo walaupun kita beda pilihan, ayo kita akur. Ora iso Pak. Mboten saged. Wis dibuli. Aku posting neng Instagram ulang tahun pondok, Pak Prabowo datang, tak posting. Yo, saiki kiai ini berpolitik. Loh, aku umpamane karo Pak Prabowo, lurah karo Pak Ganjar, kowe karo Mas Anies, lah yo ora apa-apa toh. Tapi kenapa kita nggak bisa akur hanya gara-gara beda pilihan? Wis angel. Tapi lah ngumpul ke wong mabuk, alah sak botol kuwi lho, aku rek ra umum. Ayo mabuk, Cuk. Oke, Nis. Sak botol Pak Civas, ciu plastikan. Rampung ta, wis amer wae lah wis, rego 50.000, akur. Ini problem. Nyuwun sewu, Nabi dengan pemabuk dibela. Ana meneh cerita niki apik. Niki yang saya jadikan dasar, Pak. Kenapa saya ngaji di lokalisasi? Neng Guyangan, Semampir, Gang Sono Tretes Pasuruan. Mau apa lagi ini londe kok? Aku kan kiai ini, Mariono tamu nih. Bien. Kan semua orang punya masa lalu. Orang baik punya masa lalu, orang jelek pasti punya masa depan. Iya, santai Mar. Niku nyuwun sewu. Jadi ana cerita ngeten Pak, niki lak jenenge Maulid lak ngrasane Kanjeng Nabi to nggih. Jadi Kanjeng Nabi itu ben ketok kamanungsane ya kadang-kadang ya dahar di pasar. Karena kan Nabi Muhammad disebutkan apa? Muhammadun basyarun lakal basyar. Nabi Muhammad itu manusia tapi yo ya ora menungso ngoten. Karena ketoknya manusia biasa tapi akhlaknya sempurna. Makanya kita nggak boleh menganggap Nabi Muhammad manusia biasa titik, itu salah. Manusia biasa dengan akhlak yang luar biasa. Kalau kita mengatakan Nabi Muhammad itu manusia biasa, lah Nabi Muhammad manusia biasa lah, awake dhewe menungso kaya napa. Jadi Nabi Muhammad itu nabi yang didesain dengan mukjizat yang tidak terlalu muluk-muluk. Beda dengan nabi-nabi sebelumnya. Umpamane Nabi Musa ngebuk dalan, ngebuk segoro dadi dalan. Nah, ta? Kita gebuk ya dadi blunder ya. Ayo. Nabi Isa itu lah kebanggaan meneh Pak. Mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati. Makanya Nabi Isa itu besok diaudit sama Allah. Lah ngapa kok diaudit?
Nabi itu diutus untuk ngajak umat nyembah Allah, karena Nabi Isa terlalu sakti malah disembah karo umate. Mila diaudit. Ayo. Kayak lurah sok mesti diaudit. BLT karo dana desa. Loh. Tapi kira lurah kok mantan wong nakal, kuwi luwih jujur daripada sing sok suci tak kandhani. Lah iki lak rupa-rupa mantan cah nakal iki ketok iki. Tapi ora apa-apa, Mar. Sing menak Mar apa Yon yo? Mar. Oh, jadi ki ngene Yon. Aku seneng lah duwe lurah rada pekok ini seneng aku. Soalnya ki ini ya kentir ini lho Mar. Kadang-kadang lak lurah sok suci ki malah diguyoni nang suwa ya minggat kono ngono. Rasa ngundang aku lurah baperan. Yo Mario. Wis mudah-mudahan Mariono panjang umur. Wong sak donya mati Mariono urip dhewe. Rana kancane ya Pak ya. Lah Nabi Muhammad itu Pak itu didesain dengan akhlak yang bisa dicontoh oleh kita. Karena kan uswatun hasanah. Contoh, Nabi Muhammad itu biasa Pak. Ngapunten nggih. Kan sunnahnya daharnya Kanjeng Nabi itu kakinya seperti ini Pak. Ini supaya memperkecil lambung, supaya tidak terlalu banyak makan. Lah Nabi Muhammad itu kalau makan seperti ini Pak, itu biasa di depan rumah, supaya umat itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu kalau nggak makan juga lapar. Jangan sampai dianggap sekti, wah Nabi Muhammad nggak pernah makan, malah bahaya. Nabi Muhammad makan di depan rumah, supaya umat tahu bahwa Nabi juga makan. Jadi Nabi itu dua sifat kamanungsan seperti kita. Kalau nggak makan ya lapar, kalau nggak tidur ya ngantuk, kalau nggak minum haus. Ini Nabi Muhammad. Nah, satu ketika Nabi Muhammad tuh makan di pasar. Baru makan ono begenggek lewat. Ya kan sisa jahiliyah. Ono begenggek lewat. Begenggek delok Kanjeng Nabi jatuh cinta, wong gantengnya ra umum kok. Ayo tak takon. Nabi Muhammad sama Nabi Yusuf ganteng mana? Nabi Muhammad bro. Gantengnya Nabi Yusuf itu hanya 25% ketampanan Nabi Muhammad. Tapi kenapa Nabi yang dikatakan Nabi tak paling tampan Nabi Yusuf? Karena gantengnya Nabi Yusuf bisa digambarkan, gantengnya Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Gantengnya Nabi Yusuf bisa dilukiskan, gantengnya Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Saking gantengnya. Lah Nabi Yusuf ini kaya sapa ya? Mariono ya ora mungkin. Nabi Yusuf kok kaya Mariono. Nabi Yusuf itu saking gantengnya mau diperkosa sama Siti Zulaiha dan menolak. Mariono kok diperkosa? Orang diperkosa malah mapan nyoh. Jadi nggih, hanya 25%-nya Pak. Serono apa nih? Makanya tadi saya sampaikan apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqan. Nabi Muhammad itu menungso paling apik akhlak dan ciptaannya, bentuknya. Niki dahar Bu. Nah, beliau dahar, ana wong nakal lewat. Sama Kanjeng Nabi ditawari makan. Mbak, monggo ikut makan. Lah, sing nawari wong ganteng. Langsung mbaknya bilang, saya mau makan. Dikasihlah piring sama Nabi. Dikasih piring sama Nabi, mbaknya menolak. Saya nggak mau makan dari piring itu. Saya pengen makan dari piring yang sama dengan apa yang kamu makan. Duh. Artinya apa? Orang yang nakal saja Nabi itu masih perhatian, Mbak. Makanya nyuwun sewu, lak Nabi mbiyen ngasih makan pelacur, Gus Miftah ngasih mukena para begenggek. Makanya saya itu punya thariqah bagi mukena untuk anak lokalisasi dan klub malam. Ini setahun ini hampir saya bagi 1000 Pak, lebih bahkan mungkin. Beberapa bulan ini sebelum Ramadan. Gang Sono Tretes Pasuruan, saya kasih 580 mukena. Klub malam di Surabaya 200, klub malam di Bali 200, lokalisasi Penundan Batang 200, Sarkem 200, Bose Jogja 200.
Manfaat Gus, manfaat. Buktinya apa? Ramadan kemarin begenggek di Gang Sono, sholat taraweh berjamaah menggunakan rukuh dari Gus Miftah. Wow. Selesai taraweh kerja lagi. Saya tanya, laku apa enggak Mbak? Alhamdulillah laku bah. Kok bisa? Nggih berkah Ramadan. Orang mungkin mengatakan begini Pak, mubadir Gus, toh mereka kerja lagi. Ini egoisnya orang baik, yang merasa dirinya baik. Orang berhenti terawih kemudian kerja lagi. Kenapa yang Anda lihat cuman kerjanya, nggak Anda lihat terawihnya? Orang berhenti maksiat sedetik saja itu keren Mas. Apalagi bisa berhenti untuk sholat tarawih, betul? Ibu-ibu ini pengajian malam hari ini walaupun Anda nggak paham sama sekali itu keren. Minimal suamimu terbebas dari kemarahan dan kemerengutanmu. Ayo. Jadi umpama kowe ngaji ra paham blas, kuwi tetep ana manfaate, minimal manfaat nggih bojomu. Karena bojomu aman dari terormu. Sama halnya begini Pak, kita itu kalau ada orang mati biasanya Mbah Mudin ngomong apa? Almarhum Mariono menika sae napa awon? Awon napa sae? Sae. Pertanyaannya begini, kenapa yang meninggal walaupun ahli maksiat sekalipun kita mengatakan sae? Orang protes, itu kan tukang mabuk, maling, copet. Kenapa dikatakan sae napa awon? Dijawab sae. Tetap bagi saya sae. Kenapa? Minimal baik bagi dirinya sendiri gara-gara dia mati tidak melanjutkan kemaksiatannya. Loh, gini apa mboten? Pak polisi rasa ngendek, tapi begitu mati otomatis mandek. Orang percaya Mariono mati yo. Ayo kowe. Jeruk si Cimar, jeruk si Cimar. Enggak bahaya dah. Ya Allah ngerasani Kanjeng Nabi. Ayo selamatan dhisik ya, selamatan. Kerja. Ora mangan ya cangkem. Oh, mau wis to? Wis berang jam? 2 jam. Ya wis ra sida. Wis pokoke rasa. Kowe selawatan ning ati wae ya. Karo donga Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, muga-muga bojoku ayu kaya bojone Mariono. Al-Fatihah. Nah, itu Nabi. Maka kemudian apa? Saya itu pengen Pak, orang beragama itu asik. Karena itulah yang dibawa oleh Nabi. Maka ada satu Nabi, itu iri Pak, kalian Nabi Muhammad. Namanya siapa? Nabi Adam. Itu iri kalian Nabi Muhammad. Iri karena kebaikan Nabi Muhammad. Tak ceritani Pak Lurah. Supaya jenengan karo lak wong ahli maksiat kae, ya dikandani ra mau kancani. Kowe mabuk, ayo aku mantan aku melu meneh ngono aja Pak Lurah. Kula iki alhamdulillah Pak Lurah ngancani wong mabuk sudah 20 tahun 99, sekarang tahun 2023 itu berarti berapa tahun Pak? 24 tahun saya ngancani anak-anak mabuk. Tapi alhamdulillah sampai hari ini saya belas nggak pernah mabuk. Saya ngerokok pun tidak Pak, sama sekali nggak pernah ngerokok. Maka cangkemku suci dari nikotin. Kalau Pak Lurah cangkeme kaya asbak. Lurai langsung bisik-bisik sama temannya, ya Allah salah ngundang kiai ya Allah. Entah ya Pak Lurah, engko tak kayak belangkon Pak Lurah ya. Tuh belangkon kok cuma sepele, tak dol lelangnya payu 900 juta. Muktamar NU Lampung kemarin 900 juta. Santri Asuh Jawa Timur laku 200 juta. Padahal peci ini Pak Lurah 10.000. Jadi nih, kalau aja cerita betapa mulianya Kanjeng Nabi sampai ada Nabi yang iri. Iri dengan kebaikan Nabi Muhammad, yaitu Nabi Adam. Bila bocah-bocah Banjar semangat lis, dadi umat Kanjeng Nabi.
Sesuk kiai mlebu surga sing ngancani yo banser. Ya, kan cek lokasi. Sadurunge kiai mlebu surga, surgane dicek karo banser. Surgane siap, kiai ini di Sherlock. Kiai ini mlebu surga, bansere metu meneh. Nyusul Pak Lurah ning neraka. Lagu duwe lagu nggih banser. Doakan ayah, doakan ibu, relakan dia jadi imamku, di bawah ridhamu juga restumu, majulah ibadah istikharahmu, calonku. Jangan ngajak pacaran sebelum kamu halalkan, perdalamlah agama dan pendidikan, jangan hiraukan godaan si setan. Doa yuk terus, doa singkirkan mantan, kikislah habis semua para penggombal dan buaya. Wahai calon sang imam serbaguna, di mana engkau berada? Kok di sini wis tuwa ki melu-melu, sing nom kae lho, Pak. Teruskanlah perjuangan demi halalkan, kau rela berkorban. Lurain ngai kertas aku kon ngemis. Ya. Ngapunten Gus, wonten infak keliling. Pikirin aku kon ngaji apa kon ngemis? Oh alah, no Mariono. Aku khawatir gitu Pak Bupati. Jangan-jangan panitia ngamplopi aku ngenteni kotak infak gitu ya. Kere ya Allah, tolong ya Allah, belak hisapku abot ning akhirat iki. Wis yo infake muter dhisik. Temen-temen iki duwite panitia sing jelas kagem masjid dan musola sedesa Gresik. Oke, masjid kok tadi miku mah bu alkohol yo. Ora mar ora. Saya panitia siap-siap. Mana panitianya? Landi mar anak buahmu mar. Jaluk ora sumbut. Nah aku nyumbang dhisik kene. Kiai sugih kok. Padake Mariono. Wis kon nyumbang, blangkone dijaluk. Endi panitiane iki lho. Ah, suwe. Sini, mbak-mbaknya jajar dulu sini, jajar semuanya. Jajar sini loh, jajar oh. Tak sumbang dhisik. Tombongan tuh. Aku mewakili suara hatine Mariono. Aku gerukok. Saya elek-elek Pak Mariono ki mben yo tau Joko lho iki padake. Joko teler. Joko kondo-kondo. Kok akeh men dancuk iki oke. Waduh, siapa takut? Kayak Maulid Nabi kok wedi, pada ke Mariono. Ya tak sumbang kabeh kuwi. Aku kalau sama cewek nggak mau ngasih duit, maunya nafkahi. Iya. Ya jiji kae. Kokono goblok. Salaman? Ya Mbak ya. Gini. Kalau kayak mubeng ndelok aku wae aku. Kamu terpana dengan aku ya. Ya sini. Sallu ala Nabi Muhammad. Dikabarkan dari Madiun, Kiai dirampok sama Mariono.
Cahaduran jaluk. Kaya aku bapakmu. Wis selawat dhisik. Apa lagune sing urung mau? Alamate bojo kala iku papat jilbabe coklat. Ayo selamatan aja, alamat aku tanggapi dhisik le. Sallu ala Nabi Muhammad. Alamate anak soleh iku papat ba'dani mu'min anut ing syariat kalian lisane halus gembikane kapindo muliakan ingong tuani sallu ala Nabi Muhammad Allahumma salli alaihi alamati anak sallallahu iku kaping papat
Sego pecel ini regane piro to Pak Mariono? Selawe apa tukune karo emas. Oh, rupamu sing paling elek. Nangane nya piro iki? Ciro lupat mon. Yo sejuta.
tambahi dana kenakalane masih. Lah kayak duit ditabung apa dicelengi? Tabung. Betul, jangan dicelengi, soalnya ono bayi tabung, ono bayi celeng ya. Nah, juta. Gitu gua apa? Info. Info rencang-rencang, mendem tak ajar ya, mendem. Wis kena. Ngaji amplop ora jelas. Colak jalui duit wae. Untung ning kampunge Pak Hembing ora wegah. Aku mergo lah wong akeh maksiat kaya Mariono malah aku seneng aku. Mariono kayak 100.000 men ra korupsinya di jimat. Tinggi tumbas kupluk. Beng iki lho, Beng. Anak buah lho. Ya Allah. Aku ingin ngaji ana lurah tak kayak duit 100.000 mulai setruk. Ora. Kenapa Nabi Adam itu iri sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Coba lah mau direni tanggane wis biasa Pak Mariono yo. Iki direni karo Nabi Adam. Lah kita diireni karo tangga teparo iki biasalah. Saran saya satu, kalau ada orang yang iri dengan Anda, kalau orang ada yang ngiri, kamu nganan. Soalnya lah melu ngiri ngundak konvoy. Nganan saja itu loh. Ben tabrakan. Tonggone tuku mobil, melu-melu numpak mobil, ambulan. Tuku omah, melu-mlebu omah, rumah sakit. Tonggone tuku tanah, melu tuku tanah, kuburan. Itulah bedanya hidup di desa sama di kota, Pak. Kalau di kota iki wong urip kudu kandel dompete, lak ning desa kudu kandel kupinge. Soale wong Jawa niku duwe tembung sing nglakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Cangkeme sapa? Mariono. Lho, ora apa-apa 100.000. Jadi Mariono lumayan, gitu ku masker menilang isinku gitu. Ya kamu jangan menghina Pak Mariono tuh kelihatan wajahnya jelek ini pakai topeng. Aslinya ya tambah jelek. Nabi Adam dawuh ngeten Bapak Ibu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan 4 kemuliaan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dia tidak memberikannya kepadaku. 4 hal diberikan kepada umat Muhammad, tidak diberikan kepada Nabi Adam. Lah mergo patang perkara niki Nabi Adam niku ngiri sama kita. Apa 4 hal tersebut? 1. Bisa bertaubat di mana saja. Itu umatnya Nabi Muhammad. Nabi Adam mengatakan begini, taubatku hanya diterima oleh Allah di kota Mekah. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertaubat dimanapun tempatnya, Allah pasti akan menerima taubatnya. Kok teng Mekah pripun? Nggih. Kan Nabi Adam karo Hawa niku lak ditokke saka surga to nggih. Peristiwa buah khuldi. Nabi Adam itu kan sebenarnya diciptakan pertama kali itu sendirian. Neng surga serba mewah, serba ada, serba menyenangkan. Tapi takdir Pak, wong lanang lak dhewean niku mesti kesepian. Mila njaluk bojo, diwenehi bojo jenenge Bu Adam. Niku nyuwun sewu. Nabi Adam di surga sendirian saja merasa sepi, kok awakmu cah Medion rande bojo merasa bahagia, jelas kamu tidak normal. Kandhani kok lurah ndek bojo pengen tambah. Kowe kok jomblo mengatakan kamu bahagia. Ana sing jomblo ra iki? Cah loro kuwi alah lele. Eman-eman lakmu sunat to lele. Ndek manuk kok mengke nguyuh.
Nabi Adam ki dewian di sepi. Masa kowe diranti bojo kok ngomong bahagia? Abnormal. Semoga-moga ndang rabi ya. Insyaallah. Cinta ditolak, Samsudin bertindak. Nah, singkat cerita, sing kula critake ditokke mawon saka surga. Mergo nglanggar dawuh Gusti Allah. Fa azallahuma syaiton. Dipisah. Pisah teng pundi Pak Lurah? Nabi Adam itu dibuang ke barat. Ada riwayat yang mengatakan namanya negaranya Mesopotamia. Siti Hawa dibuang ngetan. Negaranya namanya India. Pisahnya berapa tahun? 300 tahun. Ini golek-golekan Nabi Adam kok kulon ngetan, nyanyi lagu Via Valen. Sayang, apa kowe krungu? Nabi Adam, Siti Hawa teko etan mlaku ngulon golek-golekan. Ngomong jalukmu. Selama 300 tahun gak ketemu, Pak. Siapa sih ngomong tak turutane iki mau? Rene tak wene duit. Wes. Oi. Sama-sama. Konsolawatan meneng nemen iso ngomong. Mesti ponakane Mariono. Nabi Adam itu berdoa kepada Allah, menyatakan taubatnya, tapi dengan terlebih dulu menyebut nama Muhammad. Itu kejadiannya di kota Mekah. Makanya, wah, kan niku teng mriku ana padang Arafah. Ya sing urung tau kaji tak dongake. Mudah-mudahan dengan Maulid Nabi malam hari ini Anda semua segera dipanggil oleh Allah. Lurai amin. Urung rampung Mar. Segera dipanggil oleh Allah untuk haji. Terus mangkat haji dong Mar. Oh ya semoga-moga tak mangkat Mar. Paling sampai Mekah langsung ada berita. Lurah yang tertolak Mekah. Teng padang Arafah. Itu doanya Nabi Muhammad. Ya Allah ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang tercantum di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Langsung dijawab doanya Nabi Adam. Adam, selamat. SMS Anda diterima. Itu hanya terjadi di kota Mekah. Nomor loro mergo Nabi Muhammad. Makanya tidak akan pernah tertolak satu permintaan ketika berdoanya memintanya dimulai dengan menyebut nama Muhammad alias bersolawat. Jadi ngono le sing jumlah-jumlah kuwi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, jika dia jodoh orang, aku juga orang ya Allah. Amin. Ini jumlah kuwi. Ya Allah, jika anaknya Pak Embing jodoh saya ya Allah, jadikan dia istriku ya Allah. Namun kalau anaknya Pak Embing nggak mau, anaknya Mariono ya ora apa-apa ya Allah. Lumayan loh le. Delalah anaknya Mariono lanang. Nah, sementara Nabi Adam doanya, tobatnya hanya diterima di kota Makkah. Umatnya Nabi Muhammad mau bertaubat dimanapun diterima, termasuk neng Kresek. Ya, Mat. Kowe ra kudu ning Mekah, Mat. Kudu ning kene. Ya Allah, kula mbiyen gawane mabuk, ya Allah. Kula nyuwun ngapura kali panjenengan. Langsung malaikate batin, ketok rupamu kaya botol, Mar. Ya Allah. Sabar, Mar. Nah, niki sing diireni karo Nabi Adam, Pak Mim. Mosok aku tobat kudu ning Mekah. Wong Madiun iki lho, ning pembantaian PKI yo ditampa. Kemuliaan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad siji. Nomor loro, apa yang membuat iri Nabi Adam? Diberikan pakaian oleh Allah meski mereka bermaksiat. Jadi ceritanya begini.
Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya aku mengenakan pakaian, aku bermaksiat, maka kemudian Allah menanggalkan pakaianku. Jenengan tak ceritani ya, pakaiannya Nabi Adam di surga itu Pak, itu bentuknya kayak kuku, tapi indah. Jadi seluruh badannya Nabi Adam itu dibungkus dengan pakaian yang bentuknya kayak kuku. Gara-gara dia bermaksiat, dikeluarkan dari surga, pakaiannya semuanya ditanggalkan. Yang tersisa hanya kuku yang berada di tangan dan di kakinya, di jari tangan dan di jari kakinya. Mau nih wong biyen nang surga iki le saawak kebak kuku. Tapi itu pakaiannya Nabi Adam. Kebak indah. Begitu dia bermaksiat, dikeluarkan dari surga, semua pakaiannya dicopot. Yang tersisa hanya kuku yang berada di jari tangan dan kuku yang berada di jari kaki. Keluar dalam keadaan telanjang. Nabi Adam udo, Siti Hawa udo. Padahal Nabi Adam ki dhuwure nuwun sewu sabaina dhiraan 70 dhira kuwi sak dhira padha karo setengah meter. Berarti Nabi Adam dhuwure 35 meter, keluar dari surga dalam keadaan telanjang. Pertanyaane, sepiro gedene sarunge? Sarunge sepiro kuwi, Pak? Kowe aja mbayangke isine kowe. Lah wong 35 meter lho deloken. Mila sesuk niku teng surga, wong niku kabeh dhuwure padha, ayune padha, gantenge padha. Dadi nyuwun sewu Pak Mariono niku wajahnya jelek ini hanya sementara. Nah, insya Allah besok Pak Mariono di surga ya tetap jelek. Ganteng kaya Nabi Yusuf. Nah, tenan are. Lah Bu Lurah sesuk kaya Siti Zulaikha. Wes, menawa aja mangku purel wae kowe. Dadi nyuwun sewu. Nabi Adam dikeluarkan dari surga dalam keadaan telanjang karena bermaksiat. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang sekalipun, dia Allah memberikan pakaian kepada mereka. Dadi Nabi Adam ki maksiat ditokke wudo, awake dhewe sakniki wudo mawon bermaksiat. Mila mbak-mbake tulung, auratmu dijogo. Lak jaman biyen Pak niku ana kathok jenenge Hawae. Ya Pak Lurah ya, sakmene kathoke jenenge Hawae. Di atas dengkul. Sekarang ada pakaian baru Pak namanya Wahai. Sakmene yo. Namanya Wahai. Kaya aku iki ning Bali ndelok sumur, susu dijemur. Ya Allah, delok dosa. Ora delok barang bagus. Jadi pakaiannya Nabi Adam itu dicopot gara-gara makan buah khuldi. Saya sak durung diteruske. Yang digoda sama iblis itu Adam apa Hawa? Hawa. Hawa digoda karo iblis. Soalnya Adam ngerti, lak Hawa engko ngomong karo Adam, wong lanang ki ra bakal kuat ndelok tangisi wong wedok. Mila jenengan rasa kaget Pak, hari ini banyak laki-laki bermaksiat itu gara-gara perempuan. Contohnya, nyuwun sewu Pak Polisi, Sambo. Kasus Sambo itu terjadi kan gara-gara istri. Kalau mau jujur, istrinya sing masalah Pak. Akhirnya Sambone terprovokasi. Mila kathah sak gagah-gagahe wong lanang kuwi kalah ya karo wong wedok. Apa meneh wong wedok nangis. Mila nyuwun sewu banyak pejabat kok korupsi. Itu kadang-kadang apa? Permintaan neko-neko dari istri. Mila Pak Bengi keren loh, kowe ora korupsi bupati meneh sok amin loh. Oh. Senajan ora ndek duit ketok gitu loh. Tapi selamat ra duwe ora korupsi loh. Daripada ketoke sugih tapi hasil korupsi. Lah niki dirula Pak Bengi ketok ora ndek duit wong. Lah karo aku paling sugih aku kok, gitu loh. Nggih napa mboten? Loh, justru itu menunjukkan bahwa dia tidak korupsi. Lah saiki petentang ngono ya, wah wis mesti korupsi ngono. Iki mergo ora korupsi ra ndek duit mila lak ana pengajian ra urun ya ora samok rasani ngono lho. Lho tenan kok. Kan kula bola-bali matur kali Pak Bupati niku. Wong Indonesia niku lucu. Napa? Takut dengan makanan haram,
tapi tidak takut dengan uang haram. Betul? Kalau ada babi, zizi, itu loh. Korupsi, kolu. Lo rungokno Mar, itu loh. Karena Pambing wis pensiun, awakmu jek jabat. Apa mana sekarang berpotensi 9 tahun. Kenapa pemerintah menaikkan lurah jadi 9 tahun? Karena pemerintah tahu lurah-lurah modalnya durung balik. Lalu lagi sing potensi korupsi itu salah satunya adalah dana desa. Hati-hati Mar, tak kancani kowe Mar, ojo nganti korupsi. Ngono lho Mar. Rungokno Mar. Aku mau bar pengajian yang Kresek moro-moro no berita dikabarkan dari Kresek. Lurah Mariono ditangkap sama polisi. Kasus nguntal dana desa. Ditangkap di sebuah kamar hotel bersama pura. Lah. Ojo Mar, naudzubillah min dalik Mar. Wedulurku Mar. Dana desa kita berapa di sini Pak Mariano? 1,5 lumayan loh Pak Bupati. Oke lah 1,5. Wio 1,5 iki tinggi apa ya Mar? Tinggi sarana prasarana, bangun dalan macam-macam, pemberdayaan. Yo dalan-dalan Madiun kan apik, lumayan lah. Aku lah ngaji ning daerah-daerah ki Allah dalane elek-elek. Mula supirnya ngomong, ini yang rusak jalan itu loh Pak Kiai, apa sopir-sopir truk, mobil-mobil truk. Halah cangkemmu salah. Yang rusak jalan di Indonesia itu bukan mobil truk, tapi mobil mewah. Lah kok begitu Pak Kiai? Iya, karena uang yang seharusnya digunakan untuk membangun jalan malah dikorupsi untuk beli mobil mewah. Betul? Andani, makanya kalian ingat, lebih baik tanganmu kotor tapi pendapatanmu bersih daripada tanganmu bersih pendapatannya kotor. Mila aku mau salaman karo Mariono kuwasar boh berarti iki resik saiki ya aku ngono. Lah bolo Mar. Bolo bareng nguyuh ra cewek Mar. Nabi Adam menggunakan pakaian di surga yang mewah gara-gara dia bermaksiat ditelanjangkan oleh Allah. Sementara umatnya Nabi Muhammad sudah bermaksiat pun masih bisa menggunakan pakaian. Masya Allah. Apa orang ngiri Pak? Yes. Aku lak nyandang Mar. Aku lak nyandang kudu apik Mar. Soalnya aku betina didelok karo wong. Aku lak mangkat ning panggung, munggah ning Madiun ngaji, bajuku nglinting, sarungku kelembak menyan. Wong mikir, kiai ini kok kiri temen. Menurut aku kudu ganteng Mar. Yo cincinku luwih apik daripada Pak Mbing. Aku yo berlian, yo Pak Mbing, yo batu nisan ngono kuwi apa. Ya, sapa ngerti sok Pak Mbing dadi meneh bupati, periode berikutnya awakmu. Lho. Napa ya pantes ya Bupati Madiun Mariono. Ra enak. Jadi bupati bojomu ketua penggerak PKK Mar. Tapi lah bojomu jadi bupati kuwi jadi bapak penggerak PKK. Ya masa Mariano nimbangi bayi. Ibu-ibu ayo bayi ditimbang dulu. Ini program stunting. Ya Allah. Mulia men umat Nabi Muhammad. Nomor 3. Nabi Adam iri. Kenapa? Meski bermaksiat, Allah tidak memisahkannya dengan istrinya. Sementara Nabi Adam sama Siti Hawa bermaksiat, langsung dipisah antara masyrik wal maghrib. Awake dhewe kadang-kadang malah maksiat bareng-bareng karo bojone. Mila nyuwun sewu. Istri itu support system terbaik bagi suami. Maka saya mengatakan, kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Rungokno kuwi. Wih hebatnya bojomu ra mergo awakmu Mar. Maka ingat, semakin banyak istri semakin banyak yang mendoakan. Nah, setuju Mar? Setuju. Tos. Lo langsung seneng. Yes. Oleh bolo. Nabi Adam ki pisan tok nduk salah dipisah karo bojone. Kita lo bermaksiat setiap hari sama istri. Mila kula iki seneng. Ngoten niku Pak Lurah tak kandhani ya.
bojo kula ya niki mesti WA. Laporan kali kula. Nah, aku tak takon saiki jenenge bojomu ning HP-mu sapa ndelok. Ayo. Ndelok wayahi. Oh. Diwaca Mar, sama? Mami. Yalah. Kewayane. Padahal ning bojone, ning HP-ne bojone si Mariono tulisannya grandong ngono. Ya Allah, assalamualaikum Mami. Iya pipi lah pipi kaya ngene. Lah aku beda Mar. Lah aku bojoku niki jenenge sapa? Ibu negara. Oh. Karena saya menghormati istri saya ibu negara. Ya ini laporan Mar. Mila kok aku dadi kuat iki lho Mar. Ini bojoku ngirimi tasbih. Iki maca sholawat hari ini Mar. Peng pira Mar diwaca wi? 20.150. Oh, jadi jam 11 ngoten iki bojo kula wis sholawatan ping 20.150. Bendina niku. Kadang-kadang sampai 25.000. Tak keloni lho Pak sholawatan. Ayo pun kelon. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Enak bun. Betul Bu? Wong lanang aja sia-sia karo. Betul Bu? Wong lanang aja sia-sia karo wong wedok. Wong wedok dilawan. Sing perlu dilawan ki suarane sound system ki ngono. Suaraku dadi kaya mak lampir, lawan ngono ae. Ora ngajar tukang sone iki. Kok suaraku iso berubah dhewe iki lho. Kene tukang sone tak samane kene. Nggih modal. Nggih jimat. Ra gelem ya wis. Oh isin deh ngrumangsane sone elek. Apik sone apik mung kadang-kadang berubah. Lah didelok sangka setelahane jenenge iki apik niki sone. Mung paling yo mau lho. Kuwi lho bedane cewek sama sound system. Sound system diragati akeh ketok wujude, cewek diragati akeh diuntal Mariono ni. Ngono. Terakhir wis jam 2:30 Kowe iki ora kesel ta, Cah? Lah aku kok wesel ya aku iki. Los kowe ngono mung teplak-tepluk oleh sangu. Tasik sonten. Yes. Kowe ngojo ngomong aku entuk amplop ya. Urung-urung wis kepotong lho. Maka mohon maaf Pak Lurah ya. Kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Yo, sesuk lagi sukses Pak Lurah pengajian dhewe, syukuran 9 tahun. Lurah pengajian numpang. Melakukan bayar nganggo BPJS rapopo. Sing terakhir, apa yang membuat iri Nabi Adam? Nabi Adam iri sama umat Muhammad karena dimasukkan surga walaupun dia bermaksiat, tetapi tatkala mau bertobat. Ku umat Nabi Muhammad. Maka saya sampaikan apa? Surga dan neraka itu sama-sama Allah ciptakan untuk ahli maksiat. Surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertobat, neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Mila soal kemaksiatan menika sing dienggo dawuh Gusmi mawon. Gusmi dawuh napa? Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat, pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat. Pandanglah orang lain dengan kacamata hakikat sehingga kita tidak gampang menyalahkan orang lain. Tidak gampang memvonis orang lain. Tidak gampang menghakimi orang lain, tapi pandanglah diri sendiri dengan kacamata syariat supaya kita lebih ketat di dalam beribadah, ora sembrono, lebih waspada. Tapi saat ini mboten, memandang orang lain dengan syariat, memandang diri sendiri dengan hakikat. Maka kita sering menjadi hakim dan jaksa bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan diri sendiri. Kalau orang lain salah kita hakimi, sementara kalau kita salah membela diri. Wis ora bener. Mila kula niku menempatkan diri sebagai temannya ahli maksiat. Mila napa kula angsal julukan presiden para pendosa. Rakyatnya sapa? Mariono. Yes, ajur sum.
Kambing Pak Panitia pun jam 1 kula wis kesel. Ndonga bareng-bareng muga-muga kabeh diakoni umat Kanjeng Nabi. Mudah-mudahan bersama di dunia bertetangga di surga. Amin Allahumma amin. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha Hasbi Rabbi ma fi qalbi ghairullah Sallallahu la ilaha Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alna min khiyari ummati min afdal syafaatih. Allahumma ja'al min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arzuqna istiqamah. Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna lan sakinatan mawaddatan warahmah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Lurah dan sedaya panitia matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Mauidul Hasanah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam